Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bapak Ibu sekalian yang rahimakumullah, alhamdulillah pada pengajian rutin kita kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Sentot yang sudah akrab bagi kita, dan untuk mempersingkat waktu segera kita berikan waktu dan kesempatan kepada beliau. Untuk itu marilah kita buka pengajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir nanti Allah selalu meridhoi dan menyertai kita dalam pengajian yang insya Allah menjadi ibadah kita yang terbaik untuk malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Sentot. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita dipersuakan kembali dalam suasana yang insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan itu dari Allah, seringkali kita kadang-kadang membalas bahwa kadang kita berbuat dosa dan maksiat, tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya senantiasa melimpahkan dan mencurahkan nikmat kepada kita sekalian. Oleh karena itu, teladan terdahulu para sahabat atas didikan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan nikmat yang senantiasa tercurahkan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu membayar kenikmatan itu dengan ketaatan, menjaga ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam berbagai macam riwayat disebutkan, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kenikmatan kepada hambanya dan kenikmatan itu berbuah dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka sesungguhnya kenikmatan itu adalah termasuk golongan istidrat, di mana Allah memberikan kenikmatan itu adalah untuk menghukumnya, untuk mengazabnya, sehingga kelak ketika di akhirat nanti dia digolongkan sebagai golongan orang-orang yang paling menyesal di dunia, di muka bumi ini. Baiklah jemaah sekalian, tadi ketika saya duduk di depan situ, tadi saya dengar rasa-rasanya Pak Dardiri, Abah Miftah, Pak Mukhlasin ya, bahas tentang kolesterol. Perlu diketahui bahwa begitulah kalau kita dalam kehidupan. Kalau tidak tahu ilmunya, perlu diketahui kolesterol itu sebenarnya, kalau kita takut dengan kolesterol itu salah. Karena apa? Dari 70% kolesterol itu yang dihasilkan dari tubuh kita.
Yang 30% itu didatangkan dari makanan. Jadi kalau misalnya kita ini banyak makan makanan yang mengandung lemak, gorengan, ya, sesungguhnya yang berpengaruh pada tubuh kita cuma 30%, sedangkan sisanya 70% dari tubuh kita. Nah, kenapa kok demikian? Karena apa? Karena setiap makanan yang kita makan, yang kita asup dalam tubuh kita akan diubah menjadi tenaga, menjadi energi. Ketika energi itu tidak disimpan, ketika energi itu tidak dipakai, maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi yang penting itu kita tahu batasnya itu BNI, Pak. BNI itu batasi, nikmati, dan imbangi. Batasi maksudnya apa? Kalau misalnya punya darah tinggi, batasi yang asin-asin. Atau kalau misalnya kalau punya asam urat, ya batasi yang mengandung urin atau asam urat. Protein itu banyak macamnya. Ada globulin, ada apa? Yang paling banyak ada globulin, ada albumin, ada purin. Yang dibutuhkan tubuh kita itu globulin sama apa? Albumin. Kalau albumin itu sebagai apa? Memperbanyak, membantu tubuh kita untuk recovery. Biasanya untuk kasus-kasus bedah, habis operasi dan sebagainya. Kalau globulin itu untuk mensupport imun kita. Makanya kemarin waktu pandemi banyak dokter yang mengatakan banyak-banyaklah makan daging, protein hewani supaya apa? Tubuh kita ini mempunyai imun. Sedangkan purin atau nama lain dari asam urat. Jadi batasi. Kalau misalnya punya asam urat, batasi yang asam uratnya aja. Kemudian N-nya apa? Dari BRI tadi, B-nya batasi, N-nya apa? Nikmati. Nikmati aja. Kalau kita tidak boleh makan asin ya, sekali-sekali makan asin bolehlah. Dinikmati seakan-akan itu kita menikmatinya itu dengan seakan-akan kita itu banyak sekali. Kemudian I-nya apa? Imbangi. BNI batasi, nikmati, imbangi. I-nya apa? Imbangi dengan imbangi dengan olahraga. Banyak mengkonsumsi air putih. Air putih itu penting, terutama bagi mereka yang sudah di atas 50 tahun, kecenderungan untuk minum air putih itu kurang. Dan beberapa literatur yang saya baca, rumusnya itu 30 cc dikalikan berat badan. Kalau misalnya berat badannya 60, maka 30 cc dikalikan 60, itu berarti kebutuhan cairan dalam satu hari, per 24 jam. Nah, cairan itu bisa teh manis, bisa susu, bisa degan, bisa air putih, atau mungkin kita bisa menikmati es campur, itu cuma cairan. Jadi jangan hanya melulu kita minum air putih, karena kita juga perlu zat-zat yang lainnya kayak kalium ya, yang banyak terdapat di kelapa muda atau banyak terdapat di buah-buah yang mengandung air dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan materi malam hari ini, banyak kita jumpai. Saya dulu juga demikian. Saya dulu itu kalau pagi olahraga, Pak, habis subuh, pagi jalan-jalan sampai keringetan gobios. Setelah itu pulangnya mampir ke warung soto. Nah, kebanyakan saya lihat orang-orang itu paginya jalan pagi, bersepeda atau lari pagi, keringetan gobios, lalu mampir ke warung soto. Sarapan soto ternyata nambah, kadang sampai 2 kali. Ternyata aktivitas olahraga yang demikian itu, lalu kemudian disambung dengan aktivitas dia makan soto, bahkan sampai nambah 2 kali, maka aktivitas olahraganya itu tidak akan menimbulkan efek selama dia tidak membatasi nutrisinya, apalagi di atas usia 40. Kalau kita membaca di surat ke-46, surat Al-Ahqaf ya, ayat ke-15, Allah itu wanti-wanti terhadap orang yang berusia mendekati usia, memasuki usia 40. Pertama disuruh banyak minta ampun. Kedua disuruh oleh Allah banyak bersyukur. Kemudian artinya apa? Usia 40 ini peringatan. Seseorang wanita ketika menjumpai masa menopause ya, sudah tidak menstruasi lagi, dimulai di usia 40. Seseorang yang punya riwayat kencing manis, mungkin orang tuanya punya riwayat diabetes, munculnya ya di sekitar usia 40. Makanya kalau dihubungkan dengan dalam kehidupan agama kita ini, Allah menyuruh kita waspada di usia 40. Karena apa? Usia 40 itu kata para ulama, ketika Allah itu menghendaki seseorang itu dalam kebaikan dalam hidupnya, maka ketika di usia 40 dia akan diberikan hidayah oleh Allah. Sebaliknya,
Kalau Allah itu menghendaki seseorang itu jelek dalam kehidupannya, maka ketika dia melewati usia 40, dia tidak akan dibiarkan oleh Allah mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Makanya sering kita lihat di sekitar kita, mungkin saudara kita atau mungkin diri kita. Dulu sebelum memasuki usia 40, kita jarang ke masjid. Tapi ketika usia 40, banyak sekali saudara kita jumpai, mereka baru ke masjid, melakukan sholat berjamaah, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Bahkan tidak jarang juga kita jumpai mereka yang sudah memasuki usia 40, dari masa mudanya sampai akhir kehidupannya, dia tidak pernah lelah dan letih dalam berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa supratal mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang saya sebutkan tadi itu sehat, cara sehat dalam secara aspek jasmani. Padahal manusia ini tidak hanya secara jasmani dia harus sehat, tapi juga dia harus secara rohani, secara batin. Kalau dohirnya memperhatikan makanannya, bagi mereka yang punya golongan darah B misalnya, seperti Ustaz Anas, golongan darah B, dan bagi mereka yang suka makan makanan yang dibakar, makanan dibakar itu apa? Roti bakar, sate, tempe bakar, pokoknya dibakar. Itu mengandung arang, zat asam arang. Artinya apa? Makanan yang tidak bisa di metabolisme tubuh, sehingga bisa membentuk endapan di dalam tubuh, akhirnya membentuk batu empedu di situ. Ketika seseorang kena batu empedu, Pak, itu ngendon di situ, dia berhubungan dengan fungsi liver. Padahal fungsi liver itu adalah untuk menetralkan racun. Nah, kenapa orang tidak boleh banyak makan makanan mengandung asam arang tadi? Ya karena itu tadi. Oleh karena itu, makanan ini perlu diperhatikan. Ini dari aspek kesehatan. Kalau dari aspek jiwa, batin, hati, orang itu juga harus sehat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyenangi atau menyukai hal-hal yang disukai Allah, seperti sholat, berpuasa, ya. Kemudian sedekah. Yang saya sebutkan ini adalah aspek zahir, aspek secara fisik lahiriah. Tetapi banyak juga hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ini banyak berkaitan dengan faktor hati, faktor kejiwaan. Contoh misalnya, orang munafik itu yang diganggu itu hatinya atau jasmaninya? Hatinya. Dia menolak syariat, belegere, Pak, pakai kopiah, pakai baju koko sarungan. Tetapi dia sering protes dengan syariat Allah. Akhirnya apa? Akhirnya perkara kemunafikan itu tadi dibenci oleh Allah. Akhirnya apa? Seluruh amal ibadahnya dihilangkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal lainnya yang sifatnya batin, yang banyak dibenci oleh Allah ini banyak yang sifatnya batin. Contoh, ketika manusia itu hatinya bercabang. Bercabang dalam arti apa? Dia punya keyakinan terhadap selain Allah. Setiap hari memang datang ke masjid, sholat berjamaah, tetapi hatinya bercabang. Ini ada riwayatnya, Pak. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan ada seorang sahabatnya bernama Abdullah bin Zun'an. Abdullah bin Zun'an ini dikenal sebagai seorang sahabat yang dermawan. Tingkat jiwa sosialnya tinggi. Dia banyak membantu sahabat-sahabat yang lain yang kekurangan. Dia sering menjalin silaturahmi. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku ini? Maka Abdullah bin Zun'an yang angkat tangan pertama, saya ya Rasul, saya akan menjamu tamumu. Bahkan saking baiknya Abdullah bin Zun'an ini memuliakan tamu, sampai peralatan makan yang di rumah, piring, gelas, sendok dan sebagainya, disendirikan dengan peralatan makan, alat makan yang untuk keluarganya. Sampai ketika ada keluarganya, dia tahu ada keluarganya yang menggunakan alat makan itu untuk keluarganya, sedangkan itu alat makan untuk tamu. Abdullah bin Zun'an pun marah. Bahkan di rumahnya pun juga disediakan kamar untuk tamu bermalam di situ.
Nah, Abdullah bin Zunan ini dikenal baik oleh para sahabat. Nah, ketika Abdullah bin Zunan ini meninggal, para sahabat itu ingin bertanya kepada Rasulullah tapi nggak berani. Akhirnya para sahabat pun datang kepada Ibunda Aisyah. Wahai Ibunda Aisyah, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bagaimanakah kedudukan Abdullah bin Zunan? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Kenapa demikian? Persahabat kok bertanya demikian? Karena Abdullah bin Zunan itu dia berdoa kepada Allah. Dia juga meminta kepada Allah. Tetapi setelah itu doanya diselingi meminta kepada selain Allah. Dia menyebut Lata, Uzza. Lalu kemudian ketika para sahabat itu bertanya kepada Ibunda Aisyah, menyampaikan pertanyaan itu kepada Rasulullah, lalu ketika Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah mengatakan, jawabannya pendek Rasulullah, dana finnar, sesungguhnya Abdullah bin Zunan ada di dalam neraka. Artinya apa? Perbuatan yang seperti ini, hatinya menyimpang, maka itu menyebabkan dia itu tidak disenangi oleh Allah sehingga apa? Amal ibadahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus tahu kalau madu itu rusak karena cuka, kalau kayu itu dirusak karena rayap, maka kalau tembok itu rusak karena jamur ya, yang nempel di tembok terutama di musim penghujan, maka begitu juga amal ibadah ada perusaknya. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu rusak amal ibadahnya. Dan hal ini perlu kita ketahui kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan begini, perumpamaan orang yang rajin ibadah, dia berzikir, kemudian dia juga melakukan ibadah sunat yang lain, salat sunnah, salat tahajud, puasa sunnah, bersedekah, tetapi tanpa disadari dia itu amal ibadah hangus, rusak. Sebagaimana ketika ada seseorang yang di pagi hari dia membangun rumahnya dengan begitu baiknya, lalu ketika di malam hari dia tidak sadar telah melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya rumah itu menjadi roboh dan hancur. Kenapa Umar berkata demikian? Karena Umar menafsirkan, membaca sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah, yaitu surat ke-16 surat An-Nahl di ayat yang ke-92. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Ritoh. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwati angkasa." Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, lalu dicerai-berainya pintalan benang itu. Jadi Ritoh ini adalah seorang wanita yang cantik dari keluarga yang dipandang karena kekayaannya. Nah, Ritoh ini merasa pede dengan kecantikannya, pasti akan ada seorang pemuda yang melamarnya. Di satu sisi banyak pemuda yang ingin melamar Ritoh ini segan karena melihat kedudukan sosialnya, sehingga akhirnya mereka pun mengundurkan diri. Nah, Ritoh ini menunggu lama-kelamaan kok tidak ada pemuda yang mau datang melamar dirinya, sehingga akhirnya Ritoh ini, wanita yang cantik ini, yang kaya raya ini, akhirnya dia mengalami depresi. Kenapa kok tidak ada laki-laki yang datang padaku untuk meminang aku? Akhirnya dikisahkan oleh Allah ketika di siang hari dia mengumpulkan para tetangganya, mengumpulkan pekerja, menyusun benang itu dipintal menjadi kain. Ketika di malam harinya benang yang sudah dipintal menjadi selembar kain yang bagus itu diurai-urai oleh Ritoh tadi, lalu kemudian dibakar dan dibuangnya. Begitu besok paginya juga begitu, mengumpulkan para tetangganya untuk memintal benang menjadi sebuah kain yang bagus,
Di malam harinya Rito kembali memulai perbuatannya, benang yang sudah dipintal tadi dirusak. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita, kalau kita ini sudah mempunyai amalan, maka jangan pernah dirusak amalan-amalan itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sama ketika Umar bin Khattab mengatakan, kalau kita ini mengetahui hal-hal ibadah yang dicintai oleh Allah, maka kita juga harus mengetahui perihal hal yang dimaksud dalam kamus jahiliyah. Apakah jahiliyah itu? Yaitu di mana seseorang itu mempunyai keyakinan kepada selain Allah, mereka juga menggantungkan diri mereka. Akhirnya apa? Dengan amalan-amalan tersebut menjadikan amalan itu pun terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar memperhatikan amalan kita. Kita mungkin sudah susah payah melakukan amal ibadah kepada Allah. Bahkan tidak jarang kita ini mengorbankan harta kita. Seperti menunaikan ibadah haji, itu biayanya gak sedikit. Mungkin kita mengumpulkan harta sedikit demi sedikit ya. Lalu kemudian tanpa disadari, seluruh amalan itu hapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat 47 surat Muhammad di ayat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak segala amal ibadahmu. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian merusak amal ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus tahu amal ibadah apa saja, perbuatan apa saja yang bisa merusak amal ibadah kita. Oleh karena itu, kita akan membahas pada malam hari ini sekilas karena terbenturnya waktu yang singkat. Kita akan membahas dosa-dosa apa saja yang bisa merusak pahala atau bisa merusak amal ibadah seseorang. Karena ada dosa yang tidak merusak amal. Berjudi tidak menghanguskan amal. Kemudian membunuh tidak menghapuskan amal. Dan dosa yang menyebabkan amal itu hilang sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang pertama, dosa kemunafikan, karena Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh amalan-amalan orang munafik, bahkan menjanjikan orang munafik berada di lantai neraka yang paling rendah, di bawahnya orang kafir. Karena apa? Orang munafik itu lebih parah dari orang kafir. Kalau orang kafir kan menunjukkan kafirannya. Kalau orang munafik, dia itu menyembunyikan kekafirannya, tapi bersembunyi di bajunya, baju seperti kita ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang kedua sudah saya sebutkan tadi sebagai pengantar, yaitu dosa yang bisa menghapuskan amal adalah perbuatan syirik, di mana syirik ini dikatakan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 39, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunnana minal khasirin. Dan sungguh kepada seluruh nabi sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi syirik itu bisa menghapuskan dosa. Sekarang saya nanya, kalau menyembah batu itu syirik apa enggak? Menyembah batu itu syirik apa enggak? Salah. Menyembah batu itu enggak syirik, Pak. Enggak syirik. Tapi menyembah batu itu adalah contoh dari kesyirikan. Jadi jangan terjebak ya. Menyembah batu itu tidak syirik, tapi menyembah batu itu contoh perbuatan syirik. Yang dimaksud syirik itu apa sih? Menduakan Allah. Ketika seseorang seperti yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Zul'an, dia juga berdoa kepada Allah, tapi di sela-sela doanya dia juga meminta, menyuruh kepada selain Allah. Maka ini yang dimaksud dengan mempersekutukan. Artinya apa? Membuat tandingan-tandingan kepada selain Allah. Jadi ini fitnah akhir zaman, Pak. Fitnah akhir zaman ini, bahwasannya nanti fitnah akhir zaman manusia di akhir zaman ini adalah kebanyakan mereka terjebak dalam perbuatan syirik.
Dan bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ibarat domba yang hitam legam, lalu di tengah tubuhnya itu ada garis putih. Yang garis hitam itu adalah seluruh umat ini yang terjebak dalam perbuatan kemusyrikan. Yang satu garis putih seleret itu adalah orang-orang beriman yang selamat dari fitnah kesyirikan di akhir zaman ini. Itulah ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, dua perbuatan dosa yang bisa menghapuskan amal. Lalu kemudian kita menginjak yang berikutnya. Dosa apakah yang bisa menghapuskan amal ibadah? Yang ketiga, yaitu ketika di keramaian, ketika dia bersama kaum muslimin, bersama saudara lainnya, dia seakan-akan menjadi walinya Allah. Dia tanpa alim. Ketika dia berada di masjid ini bersama saudara-saudara lain, dia menunjukkan kealimannya. Tetapi ketika dia sendirian, dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang pada hari kiamat seseorang yang membawa amalan mislu Jabal Tihamah, di mana amalan itu sebesar gunung Tihamah. Jadi gunung Tihamah itu gunung yang ada di luar kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau itu melewati pegunungan Tihamah, di mana ketika melewati gunung Tihamah ini untuk menghindari kepungan kafir Quraisy. Nah, Nabi menceritakan akan datang di akhir zaman nanti seseorang yang membuat amalan sebesar gunung Tihamah, tapi dalam sekejap, apa kata Rasul, wayadhhaba'am mansura, dalam sekejap amalan itu yang sebesar gunung Tihamah itu dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Maka sahabat Sauban ketika mendengar ini, dia pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah Sauban? Sauban itu maula, jadi pembantu. Jadi Rasulullah itu punya beberapa asisten pribadi ya. Ada Abu Hurairah, ya. Kemudian ada Malik bin Anas, kemudian ada Sauban. Nah, Sauban ini salah satu maula atau asistennya pembantunya Rasul. Sauban pun mendengar perkataan Rasulullah, lalu dia bertanya, sibun lana ya Rasulullah, hatta lana kunna minhum. Ya Rasulullah, ceritakanlah tentang mereka, yaitu orang-orang yang membawa amalan sebesar gunung Tihamah, lalu amalan itu dihanguskan oleh Allah seperti debu bertebaran. Seperti apakah sifat mereka ya Rasulullah, sampai kami tidak mendapatkan itu dan sampai kami tidak jatuh dalam kondisi itu? Rasulullah SAW pun menjawab, sebenarnya mereka itu sama dengan kamu. Antum annahum yusallun wa tasumunna kama annahum yasumun wa tatasaddaqun kama annahum yatasaddaqun illa annahum idza qalu bi maharimillah intahaquha. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya mereka itu sama denganmu. Kalau kalian sholat, mereka juga sholat. Kalau mereka puasa, kalau kalian puasa, mereka juga puasa. Kalau mereka bersedekah, kalau kalian bersedekah, mereka juga bersedekah. Kecuali idza khalu, ketika mereka sendirian, ketika dia nyampe rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, kebetulan bujangan, tidak ada yang menemani rumah, bimaharimillah, dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahakuha, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah ketika dia hilang dari pandangan manusia. Makanya kenapa kok dinamakan wali Allah di keramaian dan menjadi walinya setan ketika di sunyian? Kenapa hal ini kok dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu para ulama mufassirin, ahli tafsir hadis pun mengatakan, kenapa Allah sampai benci dengan orang-orang ini yang ketika berada di keramaian dia berbuat kebaikan, menunjukkan iman dan takwanya, tetapi ketika di kesepian, kesunyian, dia sendirian, dia malah berbuat dosa dan maksiat tanpa ada manusia melihatnya. Para ulama mengatakan sesungguhnya mereka takut berbuat dosa dan kemaksiatan karena bukan takut pada Allah, tetapi takut dalam pandangan manusia.
Jadi merasa aman, telingu tidak ada orang, ya apalagi sekarang ini ya kita lihat sudah ada paketan internet dan sebagainya, semuanya menjadi leluasa. Makanya Nabi Yusuf itu adalah Nabi yang sangat luar biasa. Karena apa? Nabi Yusuf itu mampu menjaga. Bayangkan, dia berada di suatu ruangan kamar, berdua dengan wanita cantik, dan sebenarnya Nabi Yusuf itu sudah ada keinginan, Pak. Ada sedikit terangsang lah. Tetapi karena imannya jauh lebih kuat, akhirnya dia lebih takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia melakukan itu dengan istri raja, ya tidak ada yang tahu. Wong itu istana, tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Tetapi Nabi Yusuf pun mendapatkan keutamaan karena apa? Karena dia mampu menjaga kesolehan walau di dalam kamar yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Maka barang siapa yang bisa meniru Nabi Yusuf ini, pasti Allah akan mencintai dan mampu menghindarkan perbuatan dosa, bukan karena manusia, tapi seakan-akan takut karena siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian perbuatan dosa yang bisa menyebabkan amal ibadah itu menjadi hilang. Yang ketiga adalah ketika seseorang itu meninggalkan sholat asar, tentunya meninggalkan dengan sengaja. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim jelas dinyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat asar bisa menghancurkan amal ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatal asr faqad habitu amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan alat sholat asar, maka terhapus amal-amalnya pada waktu hari itu. Sholat asar itu termasuk sholat wusta. Sholat yang dipersaksikan oleh dua malaikat. Malaikat yang berada di siang hari bergantian jaga, bergantian tugas dengan malaikat yang berada di malam hari. Mereka menyatakan, aku tadi menyaksikan si fulan sholat asar. Begitu ketika yang malaikat yang berjaga di malam hari bergantian dengan malaikat yang berjaga di siang hari, pagi hari. Dia mengatakan, aku tadi melihat si fulan itu sholat subuh. Jadi sholat wusta ini adalah sholat asar dan sholat fajar. Oleh karena itu, saking besarnya kedudukan sholat asar ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, allati tafutu sholatul asr ka'annama wa tuhiru aluhu maluhu. Maka sesungguhnya orang yang tidak mengerjakan sholat asar, maka seakan-akan dia telah kehilangan seluruh harta dan seluruh anggota keluarganya. Jadi kalau misalnya waktu yang utama itu sebelum subuh, mulai sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh, itu waktu yang utama. Bahkan di dalam surat Al-Insan disebutkan keutamaan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur ketika menjelang subuh. Tapi waktu yang mulia selain sebelum subuh adalah setelah sholat asar. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika hari Jumat, Allah menjadikan waktu ba'da asar ini sampai waktu masuk maghrib di hari Jumat sebagai waktu yang mustajab. Barang siapa yang berdoa di waktu itu, dia akan mendapatkan kemuliaan. Seluruh doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah menyampaikan, barang siapa yang rutin menjalankan sholat sunnah 4 rakaat, masna, 2 rakaat, sebelum sholat asar. Jadi ketika datang azan asar ya, langsung setelah azan sebelum qomat melakukan sholat sunnah 2 rakaat, jumlahnya 4 rakaat, maka dalam riwayat Imam Ibnu Majah, barang siapa yang melakukan rutin seperti ini akan dijamin masuk surga. Tapi perlu diketahui, sholat qobliyah asar ini bukan termasuk sholat sunnah rawatib. Jadi ini hadisnya berdiri sendiri, tidak ikut sholat rawatib. Tetapi kalau dikerjakan ada hadisnya dari Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang berikutnya, yang kelima, dosa yang bisa menghapuskan amal ibadah, yaitu ketika ada orang yang berani bersumpah, di mana sumpahnya itu dia itu menutup harapan kepada orang-orang yang ingin
bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dia mengatakan Allah tidak mengampuni. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini sering kita jumpai. Percuma tobat, nggak mungkin kan mlebu swarga. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kalau kita mungkin kita ini pernah emosi atau apa. Dan ini pernah terjadi ketika ada seorang laki-laki pembunuh, membunuh 99 orang, dia datang kepada seorang rahib, pendeta. Dia mengeluhkan, saya ini telah membunuh 99 orang. Apakah kalau saya ini bertobat, apakah ada ampunan untukku? Maka sang rahib pun mengatakan, engkau terlalu banyak berbuat dosa. Tidak ada ampunan untukmu. Allah tidak mungkin mengampuni dosa. Lalu akhirnya seorang laki-laki pembunuh itu tadi, akhirnya membunuh rahib itu. Sehingga genaplah dia telah membunuh sekitar 100 orang. Lalu akhirnya datang kepada seorang alim. Orang alim mengatakan, dicurhati oleh laki-laki tadi ingin bertobat. Sesungguhnya ketahuilah, kata orang alim itu, Allah itu Maha Pengampun, rahmatnya seluas langit dan bumi, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali ketika sebelum dilakukan, ketika nyawa nyampe di kerongkongan ini. Selama masih ada kesempatan untuk bertobat, sebesar apapun luasnya ampunan itu lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa dan kesalahan. Akhirnya laki-laki tadi bertobat. Jadi ketika ada orang mengatakan, nggak mungkin Allah mengampunimu, nggak mungkin kamu masuk surga. Perkataan seperti ini menghapuskan seluruh amal ibadahnya. Oleh karena itu, ini pentingnya kita ini hati-hati, jangan sampai gampang itu memvonis orang. Karena apa? Memvonisnya nggak benar itu kadang-kadang bisa menyebabkan seseorang itu terhindar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dan rasul dan mereka, yaitu para dai, para ustadz, para kiai yang mewarisi tugasnya para nabi, yaitu apa? Menyampaikan mubasyir wa nadhir, menyampaikan berita gembira dan juga peringatan. Oleh karena itu, menutup pintu rahmat ini tidak boleh. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wa supratal mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada sebuah kisah yang cukup menarik. Nah, di sini dilihatkan oleh Imam Ibnu Wajib. Ada dua orang yang bersahabat. Yang satu ini ahli ibadah, yang satu ini suka bermaksiat. Kemudian laki-laki yang ahli ibadah ini mengatakan kepada sahabatnya, ayolah tobat, ayolah, kenapa sih kamu kok melakukan ini semua, dosa itu, kamu kok suka melakukan maksiat, kenapa sih? Terus kemudian karena si laki-laki sahabatnya yang suka berbuat maksiat, akhirnya jengkel. Kalau aku berbuat dosa, ini kan akibatnya aku yang nanggung, kamu nggak bisa ikut-ikut. Buat apa sih kamu ingatkan aku? Buktinya nanti yang masuk neraka lo juga aku, katanya begitu. Dan ternyata apa? Sahabat yang kedua, yang laki-laki soleh tadi, akhirnya muntap, marah. Akhirnya nyumpah, demi Allah, kamu tidak akan pernah masuk surga, kamu tidak akan pernah masuk surga, kamu tidak akan masuk surga. Sampai 3 kali. Dan ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua sahabat ini. Lalu Allah mengklarifikasi kepada dua sahabat ini, kepada laki-laki yang soleh tadi. Apakah dulu pernah kamu di dunia pernah mengatakan demikian pada saudaramu ini? Ya, benar. Lalu Allah mengatakan, pergilah kamu ke dalam neraka. Dan akhirnya apa? Allah mengampuni dosa-dosa sahabat tadi, laki-laki tadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Memvonis itu tidak boleh. Makanya apa kita itu jangan pernah menjustifikasi. Kadang-kadang kita ini yang sobat masjid, kadang-kadang melihat orang yang nggak pernah ke masjid, kadang-kadang kita itu, yang penting itu gini, yang penting dalam hati kita itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita itu merasa menang-menang dapat hidayah, akhirnya kita merendahkan yang lain. Oleh karena itu, sesungguhnya hal demikian itu akan menyebabkan amal ibadah kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan memvonis ini, menutup rahmatnya, Allah itu dengan lembut menyapa mereka yang belum mendapatkan hidayah, yang senantiasa terjebak dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar di ayat yang ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosamu sekalian, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah ma'asyiral muslimin, pentingnya kita ini melihat bahwasanya segala perilaku yang tidak disukai Allah itu banyak berhubungan dengan sifat kebatinan, sifat hati kita. Ya. Makanya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus melebihi takut kita kepada orang lain atau mungkin pada atasan kita. Seperti tadi, ada seseorang yang bermaksiat, ketika dia celingak-celing udah ada orang, dia lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ma'asyiral muslimin, ternyata kesimpulan pada kesempatan hari ini adalah bahwasanya ibadah itu tidak hanya perlu ibadah yang sifatnya zahir saja yang perlu kita perhatikan. Bagaimana dengan pakaian kita? Apakah sudah suci, bersih dari hadas? Tapi kita juga harus melihat hati kita. Bagaimana hati kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu digabungkan. Ketika kita berangkat ke masjid misalnya, memperhatikan fisik lahiriah kita, maka kita juga harus memperhatikan hati kita. Apakah benar niat saya ke masjid ini mencari ridha Allah? Apakah benar saya datang ke sini itu mencari selain Allah? Maka kalau ada hal-hal seperti itu, mari kita kritiskan dan kita senantiasa memohon kepada Allah petunjuk agar semakin kita ini diberikan hidayah dan petunjuk dan diberikan istiqamah dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi kembali kepada muqaddimah tadi, di samping kita ini memperhatikan hal-hal yang disukai oleh Allah, maka kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh Allah, tentunya jauh lebih besar jumlahnya, lebih banyak jumlahnya daripada yang barusan saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang singkat ini ada manfaatnya, ada bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu untuk kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya keterangan ini memberikan hidayah kepada kita agar dengan ilmu itu semakin kita ini dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sedot sudah memberikan banyak ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari segala amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita yang telah menjadi bekal kita ketika menghadapnya. Terima kasih, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Terima kasih.